Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Razman Arif Nasution, SHSG MA PhD, Advokat and Kasro atau Diran Law Firm. Hari ini Jumat tanggal 24 Juni 2022. Breaking news. Breaking news. Breaking news. Saya membuktikan kata-kata saya lagi. Bahwa setelah saya melaporkan saudari Denis Caryesta alias Denis Cadel dengan saudara Samsul Caniago ke Polda Sumatera Utara terkait dengan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik sesuai dengan undang-undang elektronik. Maka minggu lalu di sarangnya saudara Hotman Paris Hutapea, di kopi Joni yang Hotman, Hotman, saya sudah menyampaikan somasi terbuka kepada saudara Uya Kuya untuk meminta maaf 4 kali 24 jam. Tapi sayang, saudara, meskipun berkurang sekarang, podcast saudara saya lihat menyangkut saya. Saudara menginterview sahabat baik saya, abang saya, yang saya juga kurang akrab dengan dia, tapi kita bersahabat. Ya, yaitu Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Kami insya Allah akan membangun komunikasi. Tapi yang pasti saya tidak mengganggu beliau dengan posisinya sebagai tim hukum Pak Jenderal Budi Gunawan. Tapi jangan ganggu saya. Posisi saya sebagai tim hukum dan juru bicara dari Pak Jenderal Budi Gunawan ketika tersangka melawan KPK. Biarlah orang yang kita bantu itu yang merasakannya. Biarlah Tuhan yang akan melihatnya. Apa itu breaking news yang pertama? Bahwa saya membuktikan kata-kata saya bahwa hari ini Jumat tanggal 24 Juni 2022 pukul 15:11 WIB waktu Indonesia bagian Barat, saya telah melaporkan saudara Uya Kuya, ya. Saudara Uya Kuya yang selama ini kita tahu Uya Kuya adalah pemilik kanal YouTube atau podcast Uya Kuya TV. Dalam postingan Uya Kuya tersebut secara terang-benderang dan diyakini, dan saya telah diskusi dengan para pakar, ahli bahasa, ahli IT, ahli pidana, bahwa patut diduga keras saudara telah melakukan pencemaran nama baik berupa fitnah dan atau pencemaran nama baik terhadap diri saya, Razman Arif Nasution, dengan secara sengaja. Saudara telah mengundang seorang Samsul Caniago yang sudah saya laporkan dan juga ikut terlapor di sini, di mana saudara Samsul telah berbicara suka hatinya, seolah-olah tidak ada benteng hukum di situ. Dan saudara juga menyebut nama RN, tapi saudara lupa dalam slide atau monitor atau televisi atau elektronik yang ada di atas table dari podcast saudara. Ketika saudara wawancara, di situ menampilkan wajah saya sedang berfoto dengan saudara Samsul Caniago. Dari kaedah pendekatan hukum, maka rangkaian peristiwa hukumnya jelas arahnya ke Razman Arif. Yang kedua, saudara telah menyebut bahwa saya RN sebagai pemalak atau palak santun atau palak etika. Palak, memalak, artinya memaksa sesuatu yang bukan haknya. Saya tidak pernah memaksa sesuatu yang bukan hak saya. Atau mungkin kau, maaf ya, dalam tanda kutip, apa kau saya duga dukun ya, Bang? Ya. Nah, kau siap-siap datang ke Medan nih. Banyak juri ucok durian di sini, enak kau datang sini. Ya. Kemudian kau menyebut dalam salah satu podcastmu juga, Uya, bahwa saya terkenal karena undanganmu dan program TV-mu. Hebat kali kau. 2014 saya sudah menangani kasus Transjakarta, di mana tersangkanya adalah Udar Pristono, mantan Kadis Hub DKI Jakarta, tentang Transjakarta. 2014 saya tim hukum dari Joko Prabowo Hatta. 2015 pengacara Jenderal Budi Gunawan. Kau di mana? Maka saya bilang kau nggak artis, kau tidak artis. Nah, sekarang
Yang saya tengok ada tampilanmu itu, ada joget-joget lah, nyanyi tuti lah. Kau nyanyi di dalam nanti. Nyanyi kau nanti di depan penyidik, ya. Dan saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri bahwa LP ini jangan dibawa ke Mabes Polri. Karena saya percaya Sumatera Utara mampu menangani ini. Saya percaya Pak Kapolda pasti atensi kasus ini, apalagi Pak Kapolri. Karena itu, Uya-Kuya, dengan sangat menyesal dan berat hati saya laporkan saudara. Dengan barang bukti yang sudah nyata, insya Allah LP saya akan jalan. Dan ini semuanya dipisahkan, split, bukan disatukan, ya. Supaya gantian kalian. Nanti Denis, baru Samsul, Uya-Kuya. Ganti-gantian, ya. Samsul lagi, ya sudah, cari sponsornya. Kalau nggak ada duit, maaf ya, kalian memang banyak duit, kata kalian. Kalau nggak ada duit, nah boleh, minta ke saya ongkosnya. Tapi berapa mau saya kasih, suka hati saya. Tapi kalau mau dapat sponsor, mungkin bisa minta sama Hotman Paris. Yang datang kau ke sangkar saya, Hotman, wawancara sana. Pasti saya jumpai kau. Datang wawancara di tempat Preskon Razman Arif di National Office Park, tempat saya. Kau duduk sana, saya wawancara. Asal kau beritahu 1 hari sebelumnya, selagi umur saya panjang, wallahi saya akan datang jumpai kau. Begitu kalau gentle, ya. Yang kedua, pada hari ini juga, hari Jumat tanggal 24 Juni 2022, pukul 15:14 WIB juga, atau bersamaan sedikit dengan waktu laporan Uya-Kuya. Saya juga resmi melaporkan saudara, Dr. Richard Lee. Richard Lee, kau kejebak kan? Kejebak kau, maka saya bilang, saya ini punya, kalau Hotman bilang, saya punya legal mind. Razman, bukan saja legal mind, very different. Bahkan punya plus, apa itu? Legal mind, political mind, psychologist mind, sociologist mind, dan intelligence mind. Kau nggak ngerti. Saya marah, tapi saya sebut kau 2 tersangka. Pajak Agung tangkap. Kau sebut-sebut di situ. Lihat nih. Ini seperti debt collector. Saya sudah buat di Instastory saya. Ini orang seperti badut. Masuk barang tuh. Kau pertanggungjawabkan kata-katamu. Oke Richard, kau berperkara dengan saya secara perdata. Kau bertempur dengan saya secara pidana. Nah, kau coba Farhad Abbas. Ngomong kau Razman, jangan kura-kura ninja terus. Pengacara itu Razman bilang, Razman. Baru kau tempur sama saya Farhad. Oke? Kalian ini supaya tahu Razman ini sudah saya bilang, saya wakafkan nyawa saya. Allah yang akan mencabut nyawa orang dan Allah yang akan membuat nyawa orang. Ya. Saya sudah bilang saya petarung, bukan pecundang. Oke? Itu beberapa hal. Sedangkan yang terakhir, saya mau katakan bahwa urusan laporan polisi ini adalah urusan yang akan berperkara di proses hukum. Tapi saya ingin katakan kepada kita semua dan kalian masyarakat Indonesia bahwa bukan saya yang tidak intelektual. Cara mereka yang tidak intelek. Jadi kalau saya tidak sedikit main hukum yang dianggap sedikit rada-rada, maaf ya. Karena mereka dalam tanda kutip ini ibarat jurusnya, bukan menyimpulkan nih dugaan saya ini. Jurus mabuk, maka kita masih setengah mabuk juga, bos. Tapi kita masih sadar diri, bukan mabuk. Ya, ada orang, aduh cincinnya kehilangan, setengah mati kita nyari di Medan ini. Rupanya ini buat tempat tidur. Aduh, kalau kaya ngapain ketakutan kehilangan cincin? Saya nggak takut kehilangan harta, Pak. Tapi kalau kehilangan anak istri, sedih saya. Apalagi istri saya itu baik sama saya, setia. Tidak perlu saya harus kasih harta banyak atas nama istri saya semua. Mereka sayang sama saya. Akur mereka. Ya, jelas ya. Saya kira itu. Adapun terkait dengan saudara Iklim Hakim yang sudah preskon, saya sudah di WA saudara Iklim Hakim dan dikirimi surat. Saya hargai, saya sudah baca, pengacaranya juga. Saya hanya katakan apa yang telah saudara Kim lakukan, penjelasan kepada saya, bantuan saya, dan itu dihargai di situ di surat jawaban somasi saya itu. Dan saya sudah bawa juga bertemu dengan Kementerian PPA dan sudah ada jawaban dari pihak
Komisi Perlindungan Perempuan, begitu juga dari LPSK. Dan saya hanya katakan bahwa saya tidak pernah mempengaruhi iklim hakim untuk menjatuhkan Hotman Paris. Yang ada kita bicara kasus, dia cerita dan kita sepakati untuk satu preskon. Yang kedua, kita laporkan. Hotman melaporkan, kita melaporkan. Saya tidak pernah. Jadi Hotman jangan kau bilang, oh Rasman sekarang baru bilang dirinya sendiri. Dari dulu saya bilang 7 kali 24 jam Hotman jumpai saya. Apa maksudnya? Supaya urusan kau dengan Kim selesai. Medina Zain dengan Lukman, kau tanya keluarganya sekarang. Datang itu Lukman, saya yang suruh mereka bersatu kembali. Saya tidak pernah menyuruh orang. Apalagi hubungan pribadi, bos. You dengan dia yang tahu dan Tuhan. Tapi kalau dia minta tolong, saya bantu dong. Tapi ingat, jangan tabur fitnah untuk saya, Kim. Supaya kau nggak kerepotan. Saya doakan, urusanmu bisa selesai. Karena sejatinya, Kim ini hanya tambahan. Target utama adalah laporan saudara Binto Mawi Sumurung Sarjana Hukum Siregar MA, SHMA. Tentang apa? Adanya dugaan pornografi dan porno aksi di akun Hotman Paris Official. Yang kedua, laporan dari Bapak Andar Situmorang tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Yang lain kita akan pantau. Laporan Pradi, walaupun saya tidak Pradi, tapi tentu kita akan pantau. Saya kira yang 3 ini sudah membuat Hotman pusing 7 keliling. Belum lagi bahasa-bahasa Bang Andar, luar biasa Bang Andar. Menyebut suap, menyebut ini. Saya kira KPK mesti usut ini. Adapun terhadap Evi Susanti, saya sedang pertimbangkan. Saya akan lihat sikap Ibu Evi. Sebagai istri tambahan, sebagai istri kedua, yang terpidana kasus korupsi atau suap. Dan Pak Gatot masih di dalam penjara. Kasihan beliau. Uruslah Pak Gatot itu, Bu Evi. Ya. Saya nggak tahu tuh istri tuanya sekarang di Medan ini seperti apa nasibnya. Kasihan beliau. Saya lah yang tahu, Bu Evi. Urusanmu dengan saya sudah selesai. Ini bukan novum baru, Bu. Terus nanti ada PK, udah putus Mahkamah Agung, ada novum baru, ada PK. Jangan terjebak. Kalian semua, menurut penilaian saya, dugaan keras saya, sudah terjebak oleh skenario seorang Farhad Abbas. Coba lihat Farhad, dia nggak pernah ngomong Razman. Dia tulis saja di grup kami konsorsium, Ran, langsung dia ralat. Ran sama dengan Dan. Nah, itu. Karena kawan udah saya tantang dia. Sudah saya tantang bertelepon, sudah saya mau datang ke rumahnya, tidak berani dia. Bacot kau, bacot. Cuma anehnya, kau nggak ada. Ya, kau, tanda kutip, bacot tuh banyak cerita gitu. Kau tuh kayak pengecut gitu. Nah, saya ini sendiri di Jakarta. Kau mungkin merasa kau hebat. Nah, jumpa kita. Tidak usah kau banyak cerita. Oke, Farhad, tunggu bagianmu. Kalau kau mau saya laporkan, buat nama Razman, saya pasti laporkan. 1000 pun laporan tidak peduli saya. Sudah saya bilang sama kalian, saya sudah miskin, saya sudah capek jadi orang miskin. Ingat ya, saya sudah capek jadi orang miskin. Yang kaya saya belum. Sebagai orang miskin saya sudah capek, jadi orang kaya saya belum. Allah yang maha kaya. Tapi saya berdoa pada Allah, ya Allah, kemiskinan yang sudah saya alami masa lalu saya, dan qanaah saya menerima apa yang ada sekarang. Jadi rezeki saya bertambah. Jangan saya buat ke masa lalu saya. Karena saya ingin mengabdi untuk anak, agama, keluarga, dan bangsa ini. Karena itu, saya Razman Arif Nasution, insya Allah, berdoa pada Allah, ya Allah, kemuliakan semua diriku dan keluargaku. Sempurnakan semua pekerjaanku. Angkat semua penyakit dari diri dan batinku. Dan jangan berikan orang lain kesempatan untuk menghasut dan memfitnah saya, atau menjatuhkan saya. Karena engkau maha pelindung, maha kaya, dan maha kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.